dari drop zone untuk flag pad yang seperti ini. Benar. Dan itu juga adalah salah satu pilihan utama dari Boom sendiri. Well, let's see. Karena sebenarnya dari ujung kiri atas daerah-daerah TP atau Trailer Park dan juga Ruins. Itu kan juga masih bisa kayak reachable banget untuk tim Boom sendiri. Nah, udah keluar mereka, akhirnya mereka akan menuju ke drop zone utama mereka, yaitu Valle Del Mar. Seperti yang kita bahas dari tadi untuk Boom Esports-nya sendiri. Sementara dari GD, mereka tidak menuju ke bagian Impala karena ada Bruriram yang bermain, jadi bakal dibiarkan Bruriram menuju ke bagian Impala dan GD kembali lagi menuju ke Puerto Paraiso. Kalau di Indo tuh Puerto Paraiso daerah kekuasaannya dari setahu gua Geekfam ya. Geekfam iya Geekfam deh kalau nggak salah. Harusnya ya. Itu kenapa ya tiba-tiba ada yang tiba-tiba. Ada tulisan apa barusan? Ada tulisan-tulisan di balik layar yang tadi tidak sempat terstory oleh kita, Dona. Iya, bingung juga saya tiba-tiba ya. Ada supporter loh tiba-tiba di studio online kayak gini ya. Iya betul sekali. Biasanya soalnya yang keluarin tulisan-tulisan seperti supporter di yang ada di offline event. Tapi yang menarik juga adalah circle nih yang cukup berbeda dari Miramar barusan. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih dari Miramar yang kemarin sama Miramar yang sekarang tuh circle-nya antara tengah ke kanan atau ke tengah beneran, tapi sekarang ke tengah ke bawah gitu loh. GD harusnya mereka bisa ngontrol high ground lebih cepat di bagian sekitar Los Leonesnya, tapi tiba-tiba Trismi kayaknya bakal ada hal yang terjadi di sini. Itu dia Trismi yang tiba-tiba terjatuh. Dona, ada sedikit sliver mata gua. Cenayang juga ya Bro Pasta. Aduh suka banget gue nih yang cenayang-cenayang gini. Emang jago banget, jaok banget sih emang Bro Pasta jadi analis bisa, jadi caster bisa. Minggu lalu antum 2 kali. Tapi emang keasikan ngeliat layar sebelah kanan, kadang-kadang terlupakan kalau itu 4 detik lebih awal. Yes. Jadi kita fokus lagi ke layar sebelah tengah di sini. Harus memandang di bagian depan ternyata kita. Nggak boleh terlena dengan layar sebelah kanan ya, karena kadang-kadang menjadi sebuah blunder untuk caster tentunya. Dan setelah kita menyaksikan tadi Trismi dipulangkan ke arah lobby. Spoiler gun tipis-tipis ya. Tadi ada tembakan yang begitu menyakitkan datang dari tim War Rifles, yaitu seorang EP tadi. Yang mendapatkan secure point pertama untuk Four Rifles-nya sendiri. Dan GD kali ini yang sudah mulai terpantau, mereka cukup asik di barisan Puerto Paraiso atau Purwokerto. Ya, nyari mendoan kayaknya mereka di Purwokerto. Purwokerto lu dulu dari Purwokerto kan asalnya? Patilasan gue di Purwokerto. Jadi apa yang lu suka dari Purwokerto sendiri? Pas ini intermezzo sedikit ya teman-teman. Wedang rondenya itu enak. Wedang sama bakso. Next time lo ke Purwokerto ntar gue ajak baksonya tuh harus bakso gitu ya? Bakso. Saking mantapnya. Mantap banget soalnya. Ya? Baksonya tuh mantap banget. Pegunungan gitu. ada, keindahan malam harinya juga ada. Iya, setuju. Pokoknya cukup bagus lah, walaupun kotanya kecil. Iya. Gue pernah dulu waktu itu kesana sekali doang. Ngapain tuh? Biasa cosplay. Masih zaman itu. Zaman Anda menghabiskan make up Anda ya. Iya, benar. Sewa-sewa kostum yang sekarang sudah Anda jual ya. Nggak muat lagi soalnya. Alright, back to the beat. Back to the game. Silahkan Dona. Yang memang tidak ada apa-apa ini juga kan, masih awal-awal seperti ini. Tetapi kalau kita bisa sedikit analisa sotoy. Apa ya bisa disingkat analisa sotoy. Sabar, jangan keluarkan dulu apa yang akan Anda ucapkan karena itu karena itu punya chance untuk keluarnya kata-kata tidak bagus. Tidak. Analisa sotoy. Analisa sotoy. Okay. Silakan apa kalau lu versi lu apa? Aduh susah nih. Kalau dari mulut gue nih susah gitu. Analisa gejolak. Gua sudah atoy, analisa sotoy. Oh gitu. Dona. 5, 4, 3, 2. Sotoy. Analisa sotoy. Walaupun sangat-sangat
analisa ya. Iya. Baiklah, kembali ke analisa Sotoy kita. Oke, Dengan apa yang mau lo circle analisa? seperti ini, kalau tadi di game pertama Miramar itu kan kayak aman lah untuk semua tim gitu. Walaupun dari Boom sendiri yang datang dari bagian Ruins, mereka masih bisa approach dengan tanda kutip agak mudah gitu. Untuk circle-circle pertama yang menuju ke bagian tengah. Tapi dengan circle yang seperti ini yang cenderung menuju ke bagian selatan ke LL, walaupun gak ekstrim-ekstrim banget, tapi pastinya akan meningkatkan waktu atau mempercepat waktu putaran rotasi maksudnya. Agak sulit ya kalau diubah jadi bahasa Indonesia ya. Iya, Indonesia ini susah. Rotasi atau pergerakan yang dilakukan untuk tim-tim yang khususnya berada di bagian-bagian utara mungkin seperti NFT gitu. Sebenarnya kalau NFT mereka mau main lambat juga menurut gue cukup oke sih. Dengan area utaranya kan dari circle pertama tadi masih banyak banget yang bisa dimainin. Lo bisa transit dan checkpoint di Bukit PK2 atau lo bisa agak muter lagi masuk dari arahnya Junkyard. Atau dari NFT mau sabar lagi mereka ambil barat nge-backlinein tim yang nantinya bakal bergerak dari El Pozo dan di arah Mountain Wave, berarti ngebuntutin The Xavier atau ngebuntutin dari Geek Fam-nya sendiri gitu. Kalau dari Boom, gue rasa mereka paling enak ngontrol sekarang itu di bagian selatannya Chumcher sih. Mereka kan turun di bagian Valdelmar. Turun di bagian Valdelmar, cukup dekat ke arah Chumchernya sendiri. Ambil selatannya Chumcher, potong tim yang ada di Chumcher. Karena gue yakin dengan kondisi kayak gini tim Chumchernya bakal rotasinya agak sedikit lambat. Tapi Face Clean tidak memperlambat aksi baku hantamnya, melihat Sam9 langsung dihantam begitu saja. Sebuah percobaan tebing fair tadi dengan menggunakan weapon-weapon yang sudah mereka looting. Walaupun kalau dilihat scope-nya kayaknya masih terbatas banget. Masih terbatas banget. Putra juga masih menggunakan M16 barusan untuk menembaki lawan-lawannya yang berada di seberang sana. Jadi seperti halnya yang sudah dimention oleh Bro Pasta, Keser Jaok kita dan juga Jaok Analisa juga barusan. Dengan kondisi seperti ini awal-awal, jadi mungkin tidak ada terlalu banyak atau terlalu tinggi intensity mereka untuk bergerak antara kedua belah pihak. Jadi kayak akan nunggu saja momennya akan seperti apa atau mencari lootingan-lootingan tambahan lain terlebih dahulu. Sementara waktu Eagle Eye Camera kita bisa melihat adanya pergerakan yang sudah mulai dibangun oleh Genesis Dogma Gates. Jadi memang kalau kita intip-intip dari semua tim tadi bergeraknya ini cukup normal ya timingnya, nggak ada yang terlalu cepet banget, nggak ada yang lama banget untuk karena saat ini. mayoritas tim tadi kalau nggak salah dari flag pad dan juga kondisi circle yang pertamanya itu tersupport banget buat drop zone-nya sih. Kan cuma beberapa tim yang ngambil di bagian utara, ngambil di arah La Cobreria atau Rea Humada atau di arah El Azhar, nggak terlalu banyak gitu tim yang ngambil di bagian sana, dan banyak tim yang udah punya second drop zone untuk scraping ketika flag padnya ada di bagian bawah. Jadi nggak makan banyak waktu buat lo cari vehicle, terus lo buat menuju ke arah drop zone lo, terus apalagi lo harus balik lagi masuk ke dalam zona untuk tetap komit mengamankan drop yang ada di bagian utaranya. Jadi menurut gue sekarang bakal ada permainan yang lebih pasif dibandingkan Miramar yang sebelumnya. Yang berarti harusnya circle 5 ke 6 yang nanti udah mulai banyak fight yang terjadi dengan banyaknya kontrol yang bisa mereka lakukan dengan kondisi zona yang seperti ini. Rata-rata pasti pada main center dan seperempat circle. Tapi. Api. Aduh, tapi gue tuh nggak suka banget kalau misalnya nanti circle-nya ke LL. Kenapa emang? Sama. Sama kan? Gak usah ditanya kenapa, gue langsung bilang sama. Kenapa? Sama. Iya, betul. Kayak banyak banget deh pokoknya kasar-kasar tuh yang gak suka kalau misalnya circle-nya ke LL gitu. Karena apa ya, kayak hiding spotnya tuh terlalu banyak banget. Gitu. Dan mereka, gue yakin sih, kalau lu main di LL dan kompon lu ditabrak atau lu nabrak kompon, lu nabrak lantai satunya, di lantai 2 atau lantai 3 ada orangnya, ada tim lain sharing. gitu. Udah Lu pasti bakal sharing dulu. Iya, udah kayak kos-kosan. Selama hal tersebut bisa menguntungkan kayak oke, kita amanin bagian bawah, dia ambil dari bagian atas supaya visionnya lebih luas dan gak ada saling ganggu. Ya, gencatan senjata sebentar menurut gua nggak masalah sih. Benar. Jangan diartikan sebagai timing, tapi lebih ke arah kayak oke, ini win-win solution dengan posisi yang kayak gini. Ya emang situasi dan kondisinya udah seperti itu aja. Betul. Gitu loh. Setuju saya. Seperti halnya yang tadi saya bilang, kalau orang zaman dulu bilangnya kos-kosan, kalau anak zaman sekarang bilangnya co-living. Widih, keren banget dah emang. Jaksel banget tuh. Iya betul itu, tapi ternyata circle-nya menuju ke bagian-bagian tenggara. Ya walaupun memang masih ada LL di ujung-ujungnya. Ini LL masuk semua sih. Masuk semua masih. Jadi kayak masih sedikit agak-agak resah ya sebenarnya kita, karena bisa aja bouncing lagi menuju ke arah barat laut gitu. Ya, dan ternyata Boom nggak langsung cepat untuk Boom ngambil ya. Ada satu pemain mereka tadi kalau nggak salah Boboho deh. Boboho yang dikirim ke arah high ground selatan dari arah Chumchernya untuk mengamati pergerakan dari Eagle Esports-nya sendiri, tapi nggak ada commit yang bakal mereka lakukan dan berarti Boom mainnya masih agak sedikit lambat. Padahal tadi sebenarnya mereka punya potensi buat main cepat, kontrol bagian high ground di sebelah barat dari LL-nya. Iya.
Tapi mereka lebih milih buat main, oke kita main lambat aja, kita main masih dengan tempo yang mereka tentuin untuk sedari hari awal mereka bermain di PMPLCS sekarang. Nggak terlalu mengubah gameplay mereka dan sekarang mereka harusnya bakal bertemuan sih sama Eagle Esport dengan tempo mereka yang agak sedikit lambat juga. Tapi masih belum terpantau karena kita sedang melihat rotasi dari Geek Fam yang saat ini sudah mulai bergerak dengan 3 vehicle mereka punya, namun tapping fire langsung dilakukan. Apakah itu mengincar lawan atau meledakan sebuah vehicle, tapi ternyata dari time yang sudah mulai membuka tembakan dan berhasil mendapatkan satu elimination. Flucat dari Vampire menjadi korban. Iya, kali ini tetapi untuk Vampire sendiri Schweppes mendapatkan damage yang cukup signifikan di sana, hanya meninggalkan setengah HP bar saja. Harus segera menyelamatkan nyawanya untuk saat ini Schweppes sendiri. Tetapi karena posisi dari Vampire masih cukup aman, karena mereka masih berada di dalam pergudangan besar ini, jadinya mereka masih bisa reset posisi terlebih dahulu dan Tem pun juga nggak bisa semerta-merta nge-push, nge-rush menuju ke arah Vampire. Di sisi lainnya, Bacon untuk saat ini nampaknya mereka akan bertegur sapa dan sedikit bergesekan dengan tim Indo Pride kita, yaitu tim Genesis Dogma Gates di sana yang sudah mengamankan vehicle-nya dan pastinya ketika mereka lewat akan segera terdengar, pun begitu juga dengan Boom dan beserta dengan Eagle juga. Ini dia yang tadi agak gue prediksi untuk pertemuan mereka sekarang dan kayaknya bakal terjadi ya, di mana Yami sudah mulai mendekat mengamankan high ground depan sana dan itu ada backup dari bagian belakang tapi dia mau nembak ke kiri tapi ternyata Eagle mereka masih meninggalkan satu pemain mereka di bagian belakang. Informasinya masuk dari Eagle untuk menembak menuju ke arah Boom Esport dan Okta memberikan tekanan menuju ke arah satu split dari Eagle Esports. Langsung diberikan sebuah follow up tapi granat dari seorang Tuan 2K memberikan dampak yang begitu menyakitkan menuju ke arah Boom Esport. Okta tumbang, trade talk terjadi 1 tukar 1 dan Boboho harus memberikan backup karena dua pemain dari tim Eagle sudah mulai mendekat dan tembakan dari Boboho membuat pemain tersebut mengurungkan niatnya untuk mendapatkan elimination menuju ke arah Boom Esports. Yap, sementara itu Yami pun masih bisa memanfaatkan waktu untuk segera merevive seorang Okta, tetapi harus hati-hati, ada granat yang sudah diluarkan. Kan itu dia kan, kenakan tumbang lagi seorang Okta untuk saat ini. Tetapi masih bisa untuk menenangkan diri kita terlebih dahulu karena pemain-pemain dari Boom masih bisa untuk away, tetapi ada granat selanjutnya yang langsung saja mengeliminasi seorang Okta. Yami dalam keadaan knockdown untuk saat ini masih diusahakan untuk ada trade knock yang terjadi, tapi Yami nggak bisa bertahan karena dia mau dieliminasi. Iya betul, tapi Hexas terlambat dalam memberikan backup sebuah granat yang masih belum on point, tapi tembakan dari Hexas connect untuk mendapatkan seorang Chua datang dari bagian sebelah kanan, namun Hexas masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua. Boboho memberikan backup dari jarak yang cukup jauh, cukup low HP dan rata bos. Boom Esports berhasil memulangkan Eagle menuju ke arah lobby. Kapan lagi ngelihat serigala nyokot elang? Waduh, tapi seperti biasa teman-teman sekalian, setelah kita melihat adanya satu tim yang diratain oleh Boom Esports, kita melihat adanya meong-meong juga nih. Ada Koceng yang keluar. Di screenshot aja. Betul. Dan juga langsung di-upload kemana Bro Pasto? Ke Insta Story kalian atau Instagram Story kalian. Jangan lupa untuk tag Instagram dari Esport PUBG Mobile dan juga nonton di YouTube Esport PUBG Mobile dan kasih hashtag juga di postingan story-nya Be The One. Seperti halnya kali ini, siapakah yang akan menjadi Be The One? Be the one who win this game or this war antara Sam9 dan juga Geek Fam, karena sudah ada trade talk terjadi antara kedua belah pihak. Mika OP pun juga nggak mau tunggu lama-lama untuk mendapatkan eliminasi tersebut. Sementara itu Geek Fam masih mempunyai timing untuk bisa menyelamatkan atau merevive rekan-rekannya kali ini yang dalam keadaan knockdown, karena Sam9 pun juga nggak sebegitu dekatnya untuk ngerusuhin Geek Fam. Iya betul, masih belum terlalu huru-hara kayak gini karena masih menjaga jarak di posisi dan compound mereka masing-masing, di area mereka masing-masing sekarang. Tapi di bagian lain dari Vampire sudah mulai kehilangan lagi satu anggota mereka, tertakedown dan dipulangkan ke arah lobby. Tembakan juga cukup bebas dari Tony K bertukar pemain dari The Xavier. Rabis menjadi korban di bagian luar. Smoke sudah mulai terpop up, 2 smoke, tapi apakah Rabis bisa merangkak untuk masuk dan diselamatkan? Dan Lycan di bagian belakang ada third party yang bakal join ternyata. Bacon Time dapat satu sisi untuk mendapatkan seorang Lycan, dan ini malah ngasih kesempatan untuk Rabisnya bergerak ke bagian apartemen biru. Dan untuk Rabisnya bisa menyelamatkan diri dan pastinya rekan-rekannya yang lainnya juga akan berjaga-jaga di sisi-sisi luar atau sisi-sisi lainnya. Face Clan pun Lycan juga begitu untuk sementara waktu. Dan dengan demikian mereka nampaknya akan sedikit
mempunyai timing yang cukup panjang ya untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya, karena mengingat mereka masih berada di ujung-ujung LL dan masih berada di ujung-ujung dari circle-nya sendiri. Iya betul, mereka masih bermain di pinggiran circle dan ini dia pertempuran berikutnya. Ada derby Malaysia yang bakal terjadi karena Geekfam bertetanggaan dengan Sam9. Sudah mulai ada angle-angle yang diintip oleh seorang Damrut. Mendapatkankah dia informasi ke bagian rumah panjang? Masih belum terlihat, tapi seorang Deep masih cukup bersabar dan Bacon lagi-lagi berhasil mendapatkan satu pemain di bagian LL. Kali ini mereka berhasil menjatuhkan The Xavier. Tapi FaZe Clan juga merespon dengan sangat bagus. Walaupun tidak tertangkap kamera, tapi gue yakin itu fight yang begitu intens di antara Three-Way Showdown di arah LL-nya. Ya, betul. Kita akan tunggu saja. Dua pemain dari tim Geekfam akan segera bergerak beriringan untuk saat ini, tetapi mereka masih hati-hati banget. Sementara Mika OP terus-terusan meningkatkan awareness-nya menuju ke arah rumah sana di lantai 1 maupun 2. Damrut dengan vehicle-nya kali ini juga sudah mulai dihalau dan juga sudah mulai dipress oleh pemain dari Sam9 sendiri. Baik Sam9 dan juga Geekfam gak mau terlalu brutal untuk bisa melakukan suatu pergerakan saat ini supaya tidak melakukan blunder satu sama lain. Iya, mereka nggak pengen blunder di posisi ini karena berbahaya banget. Dan di arah lain lagi, LL masih menjadi poros fight yang begitu intens. FaZe Clan lagi-lagi mendapatkan sebuah knockdown namun masih belum menjadi poin untuk tim mereka sejauh ini. Lagi-lagi mereka dapetin satu pemain dari The Xavier. Benar. Tapi belum KN, tapi di push. Loh, kanok satu ras, gaspol bos. Laikan paling depan sekarang bakal langsung terabas. Ini dia. Satu buah pergerakan barbar tapi tertembak dari bagian atas, tidak terlalu aware dan granat dari Lamborghini Connect. Mobil ngelempar granat, Likan yang tumbang. Nah loh, apa yang terjadi tiba-tiba sekarang? Kondisinya kembali lagi silih berganti, tapi kali ini nggak ada pengganggu dari tim lain. Mereka bakal berkopi tria begitu saja. Duck langsung memulangkan Tony K bertukar lobby. Unggul dari segi jumlah dan revive akan dilakukan. Reset formation, ternyata threat elimination terjadi di sini. Dan ternyata Don, ada gangguan dari bagian atas. Ada gangguan dari bagian atas untuk saat ini. Bacon time, Geek pun juga sedikit demi sedikit, SLD juga nampaknya akan sedikit menghantui antara FaZe Clan dan juga The Xavier. Sementara itu, oh my god, diratain di sisi yang lainnya ternyata di tangan seorang Rebis FaZe Clan. Mereka seperti datang ke kandang macan, ke kandang singa. Itu binatang buas semuanya dan hanya meninggalkan seorang Vintores sendirian yang langsung nampaknya akan kabur. Iya, kayaknya Vintores bakal mengamankan placement untuk FaZe Clan sejauh ini, tapi sepertinya Bacon time bakal bertemu dengan Geek sudah mulai berpapasan kali ini. Ada Mika yang melakukan sebuah shoulder pick dan berhasil dapetin satu. Gila, sabar banget ini orang. Damrut bakal membackup dari arah belakang walaupun terlambat, tapi untungnya Mika masih bisa mengatasi hal tersebut dan boom, out of nowhere mereka sudah mendapatkan 5 elimination. Wow, 5 eliminasi point untuk saat ini. What a nice point untuk Boom sendiri. Tetapi kita akan fokus ke peperangan yang sudah mulai pecah di bagian barat dari circle kita. Mika OP lagi dan lagi mendapatkan satu nyawa tambahan untuk bisa dijadikan poin untuk Geekfam. Sementara itu Damrut akan mencoba untuk meledakkan satu mobil, tetapi tidak meledak, tetapi ada satu nyawa yang terknockdown. Sementara itu The Last Man Standing Isis dari tim Bacon Time langsung saja digerebek habis-habisan oleh pemain-pemain Geekfam yang mengeliminasi mereka di posisi ketiga. Lu harus lihat keterangan Geekfam tadi buat menghadapi Bacon Time. Gila, mereka main bagus banget, mereka main tenang banget, nggak panik dengan kondisi yang sedang terjadi karena mereka udah set up sedemikian rupa. Juga dan Geekfam yang berhasil memenangkan fight tersebut. Bacon Time bye-bye begitu saja dan Man Parang The Last Man Standing dari Sam9 juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Boom, mengontrol area mereka dengan sangat bagus. 7 elimination kali ini. Tinggal placementnya. Apakah mereka bisa masuk ke circle yang keempat? Karena dari arah kiri sudah terpotong oleh tim lain. Iya, ini menjadi PR selanjutnya sih untuk tim Boom sendiri. Kirinya ada Geekfam, kanannya juga ada tim-tim yang lain yang datang dari arah selatan. Dan pastinya yang datang dari arah selatan itu rame banget, seperti halnya bisa kita lihat untuk saat ini di drone camera kita. NFT dan juga DBD akan bertegur sapa di bagian-bagian tenggara sana. Sementara itu satu pemain tumbang dari bagian DBD dan ada threat knock terjadi, tetapi DBD
untuk saat ini hanya bermain dengan 2 pembawa saja dan mereka pun juga dipres oleh tim NFT yang masih full house, masih full power untuk saat ini dan mereka pun juga sedikit berlari untuk bisa mengamankan zona selanjutnya. Waduh, tapi zonanya sih NFT lagi tryhard banget buat masuk ke dalam zona. Mereka lolos dari bagian belakang dari DBD dipulangkan karena lobby harusnya. Tapi pemburu dipulangkan harusnya menuju ke arah lobby, tapi masih ada pemain dari Firefox yang lainnya menembak dari bagian belakang dan DBD harusnya bakal rata. Lagi-lagi terjadi battle di antara tim Malaysia. Wah, udah mulai chaos nih, kita lihat-lihat NFT pun juga mereka harus bertemu dengan yang lainnya. Boom Esports juga harus bertemu dengan Geekfam kalau nggak salah tadi gue lihat dari elimination feed-nya dan 5 eliminasi poin sudah dikantongi oleh tim Geekfam. Ya, tapi tadi kalau nggak salah yang mulangin last man-nya Boom itu si NFT. Terpotong karena memang tadi dari Boom mereka nggak punya defensif yang bagus, mereka nggak punya obstacle yang bagus. Ngepron di open field otomatis bakal menjadi santapan untuk tim-tim yang sudah mengontrol area tersebut dengan lebih cepat. Dan ini dia sebuah hal yang tidak ingin gue lihat karena lagi-lagi berpapasan jalur rotasi antara GD dan juga tim NFT. Tapi dari Vampire mereka bakal bertemu dengan Bruniram, bertahan di bagian dalam sebuah shake satu. Wow, nekat sih, satu shake kecil berdua gitu loh. Dan smoke yang bakal menutup angle dari pintu terbesar, di mana itu adalah entry yang harusnya peluru bisa masuk kalau misalkan gak ada smoke yang menghalangi dari bagian luar pintunya. Oh my god, tetapi salah satu penggawa yang masih alive dari Vampire mendapatkan 1 nyawa dari tim Genesis Dogmagis, tetapi itu akan membuka informasi ke arah mereka semuanya. Sementara itu Genesis Dogmagis Alan masih berjibaku, dia berlari-larian untuk bisa menyelamatkan nyawanya untuk saat ini, tetapi NFT nampaknya akan langsung dipush atau dibombardir keadaan mereka oleh Genesis Dogmagis. Nichil pun yang berada di bawah sana tereliminasi oleh tim Entertainment. Iya betul, ini posisinya NFT nggak enak, posisinya GD nggak enak. NFT sama GD bakal fokus, tapi terganggu juga sama tim Geekfam, terganggu sama tim yang ada di bagian kanan mereka lagi. Ini bakal berbahaya banget dan tiba-tiba GD dipulangkan karena lobby 7 tim tersisa. Dari Indonesia hanya menyisakan NFT dengan the last man standing saja, Dona. Bukan hal yang bagus. Batman mendapat gangguan dari bagian sebelah kiri, mau gerak ke arah kanan pun nggak bisa karena Vampire ngelok posisi dari NFT. Kirinya ada Geekfam yang benar-benar kayak galak banget. Mereka pengen melakukan gatekeep sekeras-kerasnya, intinya sealot-alotnya dari mereka semua. Tetapi untuk saat ini Buriram akan berhadapan dengan 2 pemain dari tim Vampire. Salah satunya adalah tim Stone dari tim Vampire lebih tepatnya kali ini. Tapi masih belum ada satupun yang ter-knockdown. Udah kelihatan Stone membukakan tembakannya dan mendapatkan 1 knockdown. Itu rapi banget sih. Iya betul, dan Stone terganggunya sama Silent Diamond dan juga oleh seorang Damroot. Dan sekarang Vampire hanya menyisakan seorang Swap, the last man standing di bagian dalam sebuah shake. Bisakah lolos dari posisi ini? Sementara Exosip bakal bertahan dari bagian bukit tadi, tapi dari arah Yuhai. Ini detail banget sih. Intayan dan pengamatan dari Geekfam itu menurut gue bagus banget. Bro, setup Katulistiwa lagi-lagi diperlihatkan oleh tim Geekfam di sini. Mereka menyebar dalam 1 garis lurus, apalagi posisi mereka berada di higher ground yang cukup enak untuk bisa melihat ke arah-arah bawah. Yang dimana arah yang mereka lihat itu adalah circle selanjutnya. Jadi pastinya arah tersebutlah yang akan diincar oleh tim-tim lain. Betul, sementara Batman, the last man standing dari tim NFT, masih benar-benar ngelok posisi dari seorang Swap, tembakan yang begitu lengket dan Batman menambah pundi elimination untuk NFT kali ini. 6 tim tersisa masuk di top 6. Tinggal bermain sabar, tapi celah mana yang bakal diamankan oleh Batman supaya dia bisa mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Karena Silent Diamond sudah menjaga di bagian shake, di bagian compound, di bagian kirinya juga ada Geekfam juga. Dan sekarang Batman berusaha untuk mendapatkan korban yang berikutnya. The last man standings dari Bruriram yang bakal dicoba diamankan dan berhasil, bro. 3 elimination dari NFT semua diamankan oleh seorang Batman. Alright, dan kali ini NFT masuk ke jajaran top 5. Masih bisa bertahan tetapi udah kelihatan pergerakannya dan langsung di-gap begitu aja oleh Mika OP. Nice try untuk NFT, dan dengan demikian kita hanya akan melihat peperangan antara Geekfam, The Xavier, SLD dan juga Team Entertainment, yang dimana Team Entertainment pun juga dihalau pergerakan mereka oleh SLD yang mendapatkan posisi enak banget di dalam situ, Pas. Betul, dan ini tinggal bersih-bersih doang sih buat Silent Diamond. Ini harusnya bisa dibilang kayak mungkin 70% WBCD-nya bakal diamankan sama Silent Diamond kalau mereka bisa mengatasi push yang sedang dibangun oleh Geekfam dari arah bagian bawah tadi. Karena mereka juga masih harus membatasi pergerakan dari Team Entertainment gitu. Dan posisinya dari SLD sekarang mereka lagi nge-split 3-1 atau 2-2 split yang sedang dilakukan oleh Silent Diamond. Sementara ini dan Yuhai kembali lagi dengan sebuah aksi yang begitu brilian, mendapatkan sebuah steal elimination, namun terpanis dengan sangat cepat karena Yuhai langsung terkenok. Wah, udah mulai chaos di semua tempat. Tetapi gue demen banget lihat pergerakan dari Mika OP.
dia akan menguntit tim-tim yang lainnya yang berada di seberang atau di bangunan seberang dari tim Geek Fam sendiri, yaitu SLD. Jadi SLD ini nggak bakalan dibiarkan untuk bergerak dengan seleluasa itu. Sementara waktu dari Time Entertainment, mereka masih bisa untuk bertahan dengan 2 punggawanya di bawah sana, setup sedemikian rupa, tetapi mereka akan menghantui juga dari tim SLD yang berada di bawah sini. Kalau SLD terlalu fokus menuju ke arah The Xavier yang kali ini dihujani atau dibombardir oleh granat, ini akan menjadi bencana untuk mereka ketika mereka dipush dari bawah. Tapi gue salut sama SLD sih, dengan speed yang mereka lakukan, mereka mampu loh menggempur tim-tim lain supaya nggak bisa langsung mendobrak karena kompon mereka. Walaupun kecolongan kayak Tem ada di bagian bawah, terus sekarang kayak Geek Fam-nya Mika sudah mulai masuk, bahkan Yuhai sudah mulai masuk. Ini split yang menurut gue agak barbar, tapi masih bisa dikontrol dengan bagus oleh pemain-pemain dari Sunlight Diamond. Ya. Wah seru nih. Kita bisa melihat adanya 3 tim sekaligus yang menempati satu area yang sama untuk saat ini. The Xavier meanwhile dari arah luar sana mereka akan bergerak sekuat tenaga untuk bisa mengamankan posisi mereka, tetapi dari Time Entertainment sudah mulai menghujani granat menuju ke arah luar sana. Sementara itu Geek Fam benar-benar menghantui tim The Xavier untuk sementara waktu. Ya, dan ini 2 pemainnya dikirimkan ke bagian rooftop di arah atas, otomatis The Xavier gak bakal punya ruang gerak yang terlalu banyak lagi. Dan 2 pemain dari SLD mereka masih dapetin zona loh. Ini kalau gue jadi SLD ya, gue bakal paksa supaya Geek Fam-nya nyeberang jalan, lu tinggal tembak dari bagian atas. Ini kayak cacing-cacing naga-naga gitu, lu biarin 2 orang di bagian sana tapi lu bisa agak sedikit nyayur, atau yaudah lu YOLO nyeberang duluan terus gontok-gontokan buat nyelamatin temen lu yang lagi nyeberang. Worm Dragon. Ya, betul. Oh my god, tetapi The Xavier dalam upaya mereka untuk bergerak, mereka dihujani secara langsung. Ini The Xavier benar-benar dikunci habis-habisan oleh tim-tim yang berada di depan sana, di saling steal elimination point. The Xavier menghadapi sebuah malapetaka untuk mereka semua, dan dengan begitu hanya meninggalkan The Last Man Standing saja, tetapi Time Entertainment pun juga akan mencari celah Back untuk up-nya mendapatkan kemenangan tersebut, tetapi apa daya mereka lah yang harus tereliminasi terlebih dahulu. Gila, itu enak banget buat Geek Fam yang kerja SLD. Geek Fam yang bersih-bersih. Dan gak hilang fokus loh. Begitu Tem mengambil sebuah kesempatan buat naik ke bagian lantai atas, ternyata Strong masih bisa nge-backup dari arah rooftopnya, dan ini menjadi sebuah malapetaka juga. Dipaksa lompat dari bagian atas, bakal langsung turun ke arah bawah. Tentunya ada tembakan dari seorang Damrut, karena Damrut sudah menyeberang terlebih dahulu. Bakal ada backup dari arah SLD. Gimana pun caranya, mereka masih bisa mengontrol posisi mereka dengan sedemikian rupa, dan granat masak lempar ke depan sana membuat panik, dan Geek Fam rata. Shine Like Diamond benar-benar berkilau di Miramar kali ini. Dan dengan demikian kita akan melihat Frankie sebagai the last man standing dari The Xavier. Akankah dia mengubah segalanya untuk saat ini? Tetapi sedikit impossible, karena Blue Zone dari Miramar telah mengenyahkan nyawanya dan menghantarkan Shine Like Diamond mendapatkan winner chicken dinner mereka. Wow, Shine Like Diamond akhirnya menunjukkan kilauan briliannya mereka. Silau bro, dengan adanya 9 elimination yang mereka bukukan, mendapatkan poin WWCD juga. Cukup banyak poin yang mereka kumpulkan di game kali ini, dan dengan poin yang mereka dapatkan, Don ya, ini harusnya mampu lah untuk ngebuat mereka setidaknya naik peringkat lagi. Sekarang itu mereka lagi ada di peringkat ke-11, 39 poin. Harusnya mereka bisa masuk di jajaran, ini udah masuk ke, ini sih udah pasti ke top 10. Tapi kayaknya hashtag 7, mungkin peringkat 7 dari weekly rankingnya. Ya tapi lumayan lah ya, dengan adanya perbaikan dan juga kenaikan dari segi posisi, itu pastinya better than nothing lah. Apalagi dapetin WWCD itu ngeboost poin mereka dengan cukup signifikan. Tapi teman-teman, ini dia highlight yang sudah dikurasi oleh Bapak produser kita di belakang layar, yang bisa kalian tonton lagi war yang mulai pecah di mana-mana di menit